Nah, untuk melakukan spawn pipe yang baru, di sini kita ingin coba bahwa spawnnya itu akan bergantung pada atau ketika pipa yang kita punya itu berhasil dilewati. Ya, nah pipe yang kita punya sekarang ini saya drag and drop lagi ke dalam hierarki ya. Sekarang pipa yang kita punya seperti ini. Nah, selain pipe yang ini, kita bisa klik tombol panah ya di sebelah kanan ini untuk masuk ke dalam prefabnya. Kita mau edit blueprintnya. Nah, pipe ini sekarang baru memiliki collider untuk obstacle nih. Jadi kalau kita nabrak sini dia hancur atau game over. Tapi pipa ini belum punya collider untuk mendeteksi kalau dia melewati pipa ini, skornya harusnya bertambah, gitu ya. Nah, jadi pada objek pipe bukan pipe top atau pipe bottom ya, tapi yang pipe yang paling atas ini kita mau tambahkan komponen box collider saja. Nah, di bagian scene ini kita sekarang melihat ada kotak warna hijau. Ini adalah area yang mendeteksi apakah player kita sudah melewati pipanya atau belum. Ya, jadi kita bisa centang is triggernya. Oh sorry, bukan box collider ya. Box collider 2D. Jangan sampai salah nih. Seperti ini. Nah, kita bisa mengatur ukurannya. Size X-nya kita mau kecilin, misalnya segini. Y-nya mau ditinggiin juga bisa. Seperti ini. Oke. Jadi collider ini digunakan untuk mendeteksi player kita sudah lewat sini atau belum. Nah, selain collidernya, kita juga butuh scriptnya. Script untuk mendeteksi collision yang terjadi. Ya, untuk itu kita bikin script baru, C# script. Namanya misalnya adalah obstacle point. Oke, obstacle point jangan lupa dimasukkan ke dalam pipe yang ada move-nya nih. Ya, obstacle point. Kemudian kita akses atau kita edit obstacle point-nya. Nah, di dalamnya kita ingin memanggil on trigger enter ya. On trigger enter 2D. Kemudian kita juga harus mengecek jika collision.get komponen dia mengandung bird tadi ya. Kalau yang bertabrakan dengan kotak ini, kotak objek point ini adalah bird atau si Flappy Bird-nya, maka kita mau menambahkan poin ke dalam game manager, kemudian kita juga ingin spawn objek yang baru atau obstacle yang baru. Nah, caranya kita perlu reference ke game manager lagi ya, karena kita mau mengakses objek yang ada di game manager. Seperti ini. Kemudian kita tuliskan di dalam function awake bahwa game manajernya kita isi dengan find object type game manager. Nah, di dalamnya ini kita bisa manggil ya, misalnya game manager dot apa nih, misalnya ketika objeknya obstacle-nya dilewatin ya, misalnya namanya obstacle pass gini. Ketika dia berhasil melewati obstacle, apa yang terjadi? Ya, kita define di dalam game manager. Di sini ada public void obstacle pass. Di dalamnya, misalnya kita mau menambahkan skor. Oh, berhubung di sini belum ada skor, kita buat ini. Di sini ada public integer score. Defaultnya 0 ya, kita isi dengan sama dengan 0. Kemudian ketika obstacle-nya berhasil dilewati, skornya kita ditambahkan dengan 1, skor plus 1. Kemudian kita mau spawn pipe yang baru, spawn pipe. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita coba balik ke Unity. Kita lihat apakah berhasil nih. Oke, kita coba play. Nah, seperti ini. Nah, sekarang setiap kali Flappy Bird-nya berhasil melewati pipe, maka dia akan spawn pipe yang baru. Nah, ini kalau misalnya teman-teman merasa ini terlalu dekat jaraknya, maka pada prefab dari pipe-nya, kita bisa tambahkan jaraknya. Mungkin bukan 3, mungkin kita mau 4 X-nya. Kita bikin 4. Seperti itu. Sehingga nanti ketika di spawn, itu pipe-nya munculnya agak jauh ya. Contoh misalnya, oh ini pipe-nya kita belum delete ya. Kita delete.
Oke, ini belum ada pipe-nya sama sekali. Ketika kita play, dia baru muncul. Ups, saya lupa tekan tombol spasi. Ya, spasi dilompat terus. Nah, ini pipe-nya agak jauh ya, jadi playernya jadi ada waktu sedikit untuk memulai untuk siap-siap seperti ini. Nah, kalau misalnya sampai seperti ini saya pause gamenya. Kita bisa lihat di game manager sekarang skornya sudah 4 ya. Ini artinya kita sudah melewati 4 pipa. Tapi ini kalau saya lanjutkan, teman-teman bisa lihat ini nambah terus ya jadi 5, tapi belum update ke UI score-nya. Nanti kita bisa updatein ya. Tapi sampai sekarang minimal skor pada game manajernya sudah terupdate dan pipanya sudah bisa dilewati. Nah, untuk spawn ini mungkin kita bisa variasikan ya. Jadi tidak harus di tempat yang sama ya. Jadi pada bagian obstacle point ini pada bagian startnya kita tuliskan function startnya ya. Di dalam startnya kita ingin membuat variasi ya, variasi tinggi rendah dari pipanya ya. Jadi posisi dari pipanya kita simpan dulu, misalnya namanya adalah new position sama dengan transform.position ya. Jadi kita menyimpan posisi di saat itu yang lurus tadi ke sebuah variabel. Kemudian variabel ini new positionnya kita akses nilai y-nya karena kita mau mengakses tinggi rendah dari pipe-nya. Kemudian kita mau random nih nilainya. Ya, defaultnya kan 0 tadi ya, tinggi dari pipe-nya itu 0. Kita mau random, misalnya randomnya menggunakan random.range ya. Misalnya ke bawah kita mau minus 0,5, ke atas kita mau 1 ya. Jadi dia akan random antara angka ini 0,5 sampai 1. Kemudian setelah di random kita assign lagi transform position sama dengan new position ya. Nah, kenapa ini perlu dibuat seperti ini? Karena transform.position ini tidak bisa diubah secara langsung nilai y-nya gitu ya. Dia harus mengubah faktor tree-nya. Jadi x, y, z-nya itu harus diubah sekaligus. Jadi nggak bisa hanya y-nya saja. Ya, jadi untuk mengubah posisi teman-teman bisa lakukan dengan cara ini. Oke, kita balik lagi ke Unity. Kemudian kita play ya. Nah, sekarang si pipe-nya ini harusnya tingginya agak variasi ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini tinggi pipanya nggak sama ya, ini ada tinggi rendah. Lebih rendah dan yang lebih tinggi. Oke, nah ini kalau jatuh, ya udah dia game over. Sekian untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi berikutnya.